Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 2 Januari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kabar Baik di Tahun Baru. Kabar baik di tahun baru. Firman Tuhan terambil dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 16 sampai dengan ke-18. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dari firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau senantiasa tidak hanya memberikan janji yang baik, kabar yang baik, namun juga tindakan dan bukti yang baik. Kami mensyukuri untuk semua kebaikan Tuhan tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Di dalam doa pembukaan yang disampaikan tadi, Tuhan tidak hanya memberikan janji yang baik, Tuhan tidak hanya memberikan kabar yang baik, tapi Tuhan memberikan bukti yang baik, dan Tuhan memberikan penyertaan yang paling sempurna. Itulah Allah yang kita percaya. Sahabat seperjalanan, oleh sebab itu di dalam kitab Roma disebutkan, tetapi ketika semua orang telah mendengar kabar baik itu, Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Di dalam hal ini tentu konteksnya Nabi Yesaya dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang seringkali diberikan semua yang terbaik dari Allah, tapi mereka kemudian membantahnya, mereka kemudian melawannya, dan mereka itu tidak taat. Itu tercatat di dalam ayat yang ke-21. Tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Jadi kabar baik di dalam ayat 21 dicatat dengan sangat jelas, Allah senantiasa mengulurkan tangannya, Allah senantiasa memberikan pertolongannya, dan Allah senantiasa siap siaga untuk setiap permasalahan hidup yang kita hadapi, dan Tuhan senantiasa akan mengulurkan tangannya dan selalu menolong kita. Itu kabar baik yang tidak pernah akan berkurang, yang tidak pernah akan ditarik. Sebab jelas apa yang disampaikan di awal renungan kita, Tuhan tidak hanya berjanji, Tuhan tidak hanya berkata-kata, tapi Tuhan membuktikan dengan fakta. Dan Tuhan adalah pribadi yang konsisten, menyatakan kasih, kebaikannya, dengan bentuk mengulurkan tangannya, memberikan penyertaan, memberikan pertolongan yang sedemikian sempurna. Jadi artinya sahabat seperjalanan, kalau kita belajar dari tema hari ini, kabar baik di tahun baru, tidak hanya di tahun baru, tetapi kabar baik di sepanjang kehidupan kita, bahkan sebelum kita terlahir, sampai kita melewati kematian, bahkan setelah kematian, Allah semua menyediakan yang terbaik. Sebelum kita terlahir, Allah sudah merancangkan engkau akan lahir dan memberikan sebuah rancangan yang terbaik. Sesudah kita lahir sampai kemudian kita meninggal, Tuhan pun menyediakan semua yang terbaik di sepanjang waktu kehidupan kita. Kalau orang itu berbicara memberikan yang terbaik selesai sampai orang itu meninggal, tapi Tuhan mengatakan, aku akan terus memberikan yang terbaik kepada engkau. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ke 3, aku akan menyediakan tempat bagimu, sehingga di mana aku berada, kamu pun berada. Ini luar biasa. Yesus memberikan kesetaraan, di mana aku berada, kamu pun berada. Apa yang aku bisa nikmati, engkau bisa nikmati. Allah memberikan sebuah kesetaraan, dan itu kita pahami bagaimana Allah datang menjadi manusia. Sehingga Allah yang tidak setara dengan kita, yang berbanding jauh dengan kita, langit dan bumi saja itu gambaran yang masih terlalu luar biasa. Tapi tidak ada bandingannya untuk menjelaskan betapa tidak setaranya antara manusia dengan Allah. Tetapi Tuhan mengatakan, di mana aku berada, kamu pun berada. Bukankah ini semua berbicara tentang kabar-kabar baik yang Allah sediakan? Sahabat seperjalanan, memasuki tahun baru di hari yang kedua, tanggal 2 Januari ini. Apa yang kita pikirkan? Apakah kita diliputi kekhawatiran? Apakah kita diliputi oleh ketakutan? Apakah kita diliputi oleh berbagai macam problem masalah yang seyogianya kalau tutup tahun selesai masalahnya? Ternyata tidak. Tahun bisa ditutup, masalah di tahun lalu tetap ada. Bahkan mungkin makin berat hadir dalam kehidupan kita. Mungkin sahabat seperjalanan tidak menyetujui perkataan ini, Pak Pendeta, jangan bicara yang buruk-buruk, bicaralah yang baik-baik.
Bukankah ini saya menyampaikan tentang sesuatu yang baik? Lalu mengapa yang tidak baik itu terjadi? Kalau kita baca ayat firman Tuhan pada ayat yang ke-21, ada dua bagian yang membuat tidak baik itu terjadi. Yaitu apa? Karena tidak taat dan suka membantah. Itu yang disebutkan oleh Nabi Yesaya. Karena tidak taat dan suka membantah. Kalau kita melihat dua ayat sebelumnya dikatakan, dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan membantah. Jadi Allah mengasihi kepada semua manusia. Bagi mereka yang belum pernah mengenal siapa itu Tuhan, siapa itu Kristus, mereka dalam hidupnya itu tidak pernah membaca Alkitab karena mereka tidak beriman di dalam iman percaya yang seperti yang kita yakini. Tetapi kepada mereka Tuhan berkata apa? Aku menemui mereka. Kepada mereka yang tidak pernah bertanya, yang tidak pernah memanggil namaku, aku pun memberikan berkat kepada mereka. Tetapi kepada Israel yang firman Tuhan katakan suka membantah dan tidak taat, aku sudah mengulurkan tanganku sepanjang waktu. Tetapi mereka tidak taat dan mereka membantah. Kalau berbicara tentang kabar-kabar buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa meyakini bahwa sesungguhnya itu adalah karena ketidaktaatan kita. Karena kebiasaan suka membantah yang dimiliki oleh orang Israel, kemudian itu pun menjadi bagian keseharian kita. Keseharian kita tidak taat, keseharian kita suka membantah. Sekalipun Tuhan mengulurkan tangannya, menyatakan memberikan pertolongan yang terbaik, penyertaan yang terbaik, yang tidak hanya janji, tapi dibuktikan dalam fakta penyertaan dan juga kasih karunia anugerah yang senantiasa dilimpahkan. Seperti sungai yang tidak pernah kering, yang mengalir terus-menerus dalam hidup kita. Lalu apalagi yang kita mau tanyakan kepada Allah? Apakah kita berani mengatakan, Tuhan, di mana Engkau yang maha baik? Mengapa Engkau biarkan aku di dalam kesusahan? Mengapa Engkau biarkan aku di dalam kesulitan? Bukankah kalau sudah tahun baru maka aku dapatkan hal-hal baru yang indah? Tapi mengapa ini tetap seperti demikian? Maka faktor yang menyebabkan semuanya itu salah satunya adalah karena ketidaktaatan dan kebiasaan membantah. Seseorang yang tidak mau dibimbing di dalam aturan-aturan Tuhan, lalu terjadi permasalahan, lalu kita menyalahkan Tuhan. Bukankah ini ketidakadilan? Manusia seringkali berteriak kepada Tuhan, meminta keadilan, namun seringkali kita tidak berbuat adil juga kepada Tuhan, kepada sesama. Kehidupan kita kehidupan yang hanya semaunya saja. Dengan demikian sahabat seperjalanan, di hari kedua, di tahun baru ini kita mempercayai bahwa Tuhan senantiasa memberikan kabar baik. Di sepanjang waktu kehidupan kita, biarlah kita belajar menjadi pribadi yang taat dan tidak suka membantah kepada Tuhan. Sehingga hidup kita diberkati, hidup kita diberikan kabar baik yang terus kita bisa nikmati pertolongannya, kekuatannya, kasih karunia-Nya, kecukupannya, kesejahteraan yang Allah berikan, kemajuan, kesuksesan, rancangan damai sejahtera buat hidup sahabat seperjalanan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari hari ini, bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa tidak hanya memberikan kabar baik, semua yang terbaik untuk hidup kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan cara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.